Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalian sarapan dahulu dan jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar. Dan Ibu berharap kalian menyelesaikan tugas-tugas yang telah Ibu berikan. Bagi yang sudah mengerjakan, Ibu ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, masih Ibu tunggu ya nak, dikirim melalui japri kepada saya. Oke, pada minggu lalu kita telah mempelajari jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, baik bahan keras alam maupun bahan keras buatan. Nah, pada minggu ini kita masuk kepada materi baru, yaitu proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, mari kita lihat. Coba seperti biasa, kamu buat di catatanmu hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan pertemuan keberapa. Kemudian materinya apa? Kita masih di materi kerajinan, dan dengan submateri kerajinan bahan keras atau proses produksi kerajinan bahan keras alam. Pada minggu ini kita pilih proses produksi kerajinan bahan keras alam ya. Dan tujuan pembelajarannya pada materi kali ini adalah peserta didik mampu memahami proses produksi kerajinan bahan keras alam, baik teknik maupun alat-alat yang digunakan dalam proses produksi, berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan, dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik dan santun serta mencapai KKM 70. Oke. Mari kita lihat ke buku paket. Nah, di sini materi baru kita proses produksi kerajinan bahan keras. Yang pertama adalah kerajinan bahan keras alam. Baik, di dalam materi kali ini ada 4 langkah. Ada 4 langkah hal yang harus kita pelajari. Baik, nah kerajinan bahan keras alam pada minggu lalu contohnya yang diberikan adalah kerajinan dari bahan kayu, kerajinan dari bahan rotan, dan kemudian kerajinan dari bahan bambu. Nah, dan 4 langkah yang saya sebutkan itu adalah yang pertama, yaitu coba kita lihat di sini A, kerajinan kayu. Nah, yang saya sebut dengan 4 langkah itu apa? Yang pertama, bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Apa itu bahannya? Di sini ada bahan pembuatan kerajinan kayu, ada aneka kayu, baik dia kayu jati, kayu apa saja yang mau kamu olah ya, aneka kayu. Kemudian B, lem kayu dan cat kayu. Lem gunanya untuk menempel ya, dan cat untuk memberi warna, menambah estetika atau keindahan. Baik. Yang kedua, di sini ada alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Nah, apa sih beda bahan dan alat? Nah, itu nanti tugasmu mencarinya apa perbedaannya. Coba lihat di sini, peralatan bahan kerajinan kayu diantaranya adalah gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan sebagainya. Terus langkah yang ketiga yang harus kita ketahui apa? Ya, dari kerajinan kayu ini produk apa yang bisa dihasilkan? Nah, produk apa yang bisa dihasilkan dari kerajinan kayu? Di sini ada contohnya bingkai cermin atau bingkai foto ya. Terus ada di sini seperti vas ukir. Oke, di sini ada miniatur rumah adat dan kendaraan. Baru sini miniatur kendaraan. Nah, produk ini sering kita jumpai seperti miniatur rumah adat ini sering kita jumpai dijadikan souvenir pada daerah-daerah tujuan wisata. Nah, miniatur kendaraan juga ada kita jumpai di Siantar, miniatur BSA kan, itu ciri khas kota Pematang Siantar. Baik. Kemudian yang keempat adalah proses pembuatan kerajinan kayu. Nah, di sini yang dipilih adalah bagaimana proses teknik pembuatannya, teknik apa yang dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu, diantaranya adalah teknik ukir, teknik bubut, teknik potong, sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Nah, di sini ada contoh. Maka untuk mempermudah pemahamanmu mengenai 4 langkah ini, saya sudah membuat contoh tabel seperti ini. Nah, jadi tugasmu nomor 1 adalah buatlah tabel proses produksi bahan kerajinan keras alam. Sudah saya buat satu contohnya, contoh tabel nomor 1.
bahannya itu kayu, lem kayu, cat kayu seperti yang tertulis di buku paket tadi kan. Kemudian alat juga seperti yang sudah tertulis, gergaji, pahat, palu, cukil, amplas, kuas, mesin, bubut, dan mesin potong. Kemudian produk yang bisa dihasilkan apa? Saya tuliskan juga seperti yang tadi di situ supaya kita lebih gampang gitu proses pembuatan kerajinan dari kayu dalam bentuk papan nama. Nah, seperti contoh yang di sini tadi. Nih, papan nama. Sini welcome, selamat datang ya. Bisa ini kita letakkan di depan pintu. Nah, di sini dia dipotong huruf pakai cetakan nih. Dicetak dulu, kemudian dipotong, kemudian sudah berbentuk huruf diberi warna dan ditempel di sini. Oke. Ini bisa berdaya jual ya, Nak. Seandainya kamu bisa buat seperti ini akan berdaya jual, mempunyai keindahan atau estetik. Nah, jadi mempermudah kerjamu, buatlah tabel seperti ini. Nah, di sini kan ada nomor 1 sudah saya buat contohnya kayu. Nah, bahan keras alam itu pada minggu lalu sudah dijelaskan kayu, rotan, dan bambu. Nah, pada nomor 2 dan nomor 3 coba kamu buat rotan dan bambu. Contoh yang pertama sudah saya beri. Lalu tugasmu yang kedua apa? Sudah saya katakan tadi, tugasmu yang kedua adalah tuliskan perbedaan pengertian bahan dan alat dalam pembuatan kerajinan bahan alam. Bahan keras alam ya. Oke, perbedaannya, perbedaan bahan dan alat. Sepintas orang menyatakan bahan dan alat itu sama, padahal itu beda ya. Coba kamu cari perbedaan pengertiannya. Kemudian tugasmu yang ketiga, setelah kamu selesai mengerjakan tabel untuk soal nomor 1, tuliskan pendapatmu mengenai kerajinan bahan alam apakah yang paling mudah untuk dikerjakan. Nah, menurutmu apakah setelah kamu selesai ya, kamu baca, kan itu untuk mengerjakan ini kamu harus baca buku paket. Ya kan? Buku paket. Nah, di sini ini tadi kayu. Kemudian selesai kayu itu ada bahan kerajinan bambu. Nah, ini bahan, alat, kemudian produk, kemudian proses. Masuk kita kepada rotan. Begitu juga bahan, alat, produk, dan proses. Kemudian setelah kamu selesai membaca semua dan kamu masukkan ke dalam tabel ini untuk mempermudah kamu memahaminya, langsung diklasifikasi ya, mana bahannya, mana alatnya, mana produk, dan mana proses. Setelah kamu klasifikasi, kamu pikir-pikir, berikan pendapatmu. Bahan keras alam manakah yang paling mudah untuk dibuat, dikerjakan? Apakah kayu, atau menurut pendapatmu bambu, atau menurut pendapat yang lain rotan? Berikan pendapatmu ya, Nak. Baru tugasmu yang terakhir seperti biasa, refleksikan apa yang telah kamu pelajari pada pertemuan 3. Oke, jadi itulah tugasmu untuk minggu ini. Dan untuk minggu depan kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan keras buatan, karena pada minggu ini sudah bahan keras alam, dan jadi pada minggu depan proses produksi kerajinan bahan keras buatan. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada minggu ini. Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Tetaplah di rumah dan jangan pergi keluar kalau tidak penting, dan jangan lupa memakai masker. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.